Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab, dan di hari Selasa pagi kita seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kitab Mawa'id As-Sahabah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang sudah tersambung bersama kita melalui Zoom dari Batam, dan Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan kita. Dan insya Allah nanti jika masih ada waktu, kita beri kesempatan di segmen tanya jawab kepada para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, bisa bergabung bersama kita di line interaktif kita, atau juga bisa melalui komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita melanjutkan masih di nasihatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silahkan Ustaz, tafadhol mashkur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang nasihat-nasihat para sahabat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk senantiasa dapat mengikuti para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala perkara-perkara yang mereka tinggalkan kepada kita, karena mereka adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala keluarkan sepanjang zaman. Maka mengikuti mereka adalah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada nasihat-nasihat yang disampaikan Abu Bakar Siddiq, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada hari ini. Berkata al-musannif hafizahullah, wa qala as-siddiq radhiyallahu anhu an ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pagi hari ini tentang nasihat Abu Bakar Siddiq terhadap kaum muslimin agar mereka senantiasa menghormati, memuliakan, ya, memberikan tempat pada sahabat, terhadap kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Bakar Siddiq, ya ayuhan nasu, wahai manusia, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Berkata Abu Bakar Siddiq, ya ayuhan nas, wahai manusia, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Hendaklah kalian senantiasa menjaga kerabat-kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian senantiasa ya memuliakan para kerabat-kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah Nabi SAW dengan memuliakan para kerabat-kerabat dekatnya. Ya. Wa fi sahihaini anhu radhiyallahu anhu annahu qala, di dalam riwayat yang dikeluarkan Bukhari Muslim, bahwasanya Abu Bakar pernah berkata, wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sungguh demi Allah, kerabat Rasulullah lebih saya utamakan untuk saya sambung berbuat baik kepada mereka daripada kerabat-kerabat saya sendiri. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi perselisihan antara Fatimah radhiyallahu anha warḍaha dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Fatimah putri Nabi yang mulia SAW menuntut daripada Abu Bakar Siddiq sebidang tanah yang ditinggalkan ayahnya,
Rasulullah SAW di Fadak, namanya tanah Fadak di Khaybar. Ya, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu memahami dengan nas-nas yang dia ketahui bahwasanya Nabi SAW itu warisannya tak pindah kepada karib kerabatnya. Ya, berkata Nabi kita yang mulia SAW, nahnu ma'syarul anbiya la nuwarith. Kami para nabi tidak mewariskan. Ma taraknaha sadaqah. Apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah. Maka dengan dasar hadis tersebut dan ada lagi hadis-hadis semacamnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak memberikan secara khusus tanah Fadak tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya, tapi dia akan memanfaatkan harta yang ditinggalkan Nabi SAW akan diurus, dijaga, dikembangkan. Kemudian Abu Bakar akan memberikan kepada ahlu baiti Rasulullah, kepada kerabat-kerabat Rasulullah. Abu Bakar yang mengendalikan hal tersebut, dia yang mengendalikan hasil daripada kebun-kebun tersebut untuk didistribusikan kembali kepada kerabat-kerabat Rasulullah dan istri-istri Rasulullah SAW. Sementara Fatimah menganggap itu adalah merupakan peninggalan peninggalan ayahnya. Dan Fatimah radhiyallahu anha memahami dalam Al-Quran, lirijal nasibun mimma iktasabu. Ya, kata Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, ya yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah wasiatkan kalian pada anak-anak kalian, pada harta yang kalian tinggalkan, bahwasanya ahli waris kalian yang laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada warisan, sementara perempuan dapat 1 bagian. Fatimah memahami ayat secara umum bahwasanya warisan yang ditinggalkan seseorang akan menjadi milik anak-anaknya. Tapi ternyata ada kekhususan bagi Nabi SAW, bahwasanya apa yang ditinggalkan Nabi tidak menjadi milik ahli waris. Ya, tidak menjadi milik ahli waris, tak diwariskan kepada istrinya, tak diwariskan kepada putrinya, tapi menjadi milik Baitul Mal. Ya, didistribusikan kembali nanti untuk menafkahi ahlu baiti Rasulullah SAW. Ya, terjadilah antara Abu Bakar Siddiq dan Fatimah sedikit perselisihan. Ya, maka Abu Bakar menjelaskan kepada umat bahwasanya dia bukanlah membenci kerabat Rasulullah SAW. Tidak, tapi ini ketentuan dari Nabi SAW. Ya, dan dia selalu ingatkan di tengah-tengah mimbar, ya ayuhan nas, wahai manusia, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah Muhammad dengan menjaga keluarganya, perhatikan keluarganya. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, Abu Bakar mengatakan, wallahi la qarabatu Rasulillah. Demi Allah, sungguh kerabat Rasulullah ahabbu ilayya nasir, lebih saya utamakan, saya muliakan, lebih saya cintai untuk saya sambung min qarabati, daripada menyambung kepada kerabat-kerabat saya, memberikan kebaikan kepada kerabat saya. Subhanallah. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, hadhihi kalimatun kana ya'idhu biha an-nas. Inilah kalimat-kalimat, inilah petua, ini wejangan yang Abu Bakar sampaikan kepada manusia. Wa yudzakiruhum 'alal mimbar. Ini yang diingatkan di tengah-tengah manusia di atas mimbar. Wa fi munasabatin mutanawiyah, dan dalam banyak kesempatan, dalam banyak momen dia selalu menyampaikan agar kaum muslimin benar-benar memperhatikan kerabat-kerabat Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah SAW. Ya, liyubayyina manzilata ali baitihi SAW fi nafsihi. Ini menjelaskan kepada umat bagaimana kedudukan keluarga Nabi dalam diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ya, bahwasanya dia mencintai keluarga Rasulullah, memuliakan mereka. Bahkan dia lebih utamakan keluarga Rasul daripada keluarganya sendiri. Lebih utamakan menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat Rasul daripada kepada kerabat-kerabatnya sendiri. Wa aqsama radhiyallahu anhu wa huwa as-sadiqu. Bahkan dia bersumpah, dia adalah seorang yang jujur. Anna silatahu liqarabatin Nabi SAW ahabbu ilaihi min an yasila qarabatahu. Bahwasanya sikapnya menyambung kebaikan kepada keluarga-keluarga Nabi lebih dia utamakan daripada keluarganya sendiri. Ya, fa aina man yat'unu fi wa yattahimuhu bi'adawatihi li al-baiti al-athhar al-kiram. Ya, dengan demikian, di mana lagi tempat yang layak
dibenarkan daripada sikap orang-orang yang menuduh Abu Bakar Siddiq berbuat kezaliman kepada Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, ya, yang mulia, yang suci, daripada kaum Rafidhah dan semacamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi Ahlul Bait ini terdapat ada dua kelompok yang menyempal. Ya, dan pertengahanlah kelompok Ahlussunnah Jamaah. Satu kelompok namanya kaum Rawafid. Ya, kaum Rawafid adalah orang-orang yang ekstrim gulu mengkultuskan Ahlul Bait Rasulullah, mengkultuskan keluarga Rasulullah SAW. Ya, tak sekedar mengkultuskan, bahkan mereka menganggap bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah sepakat berbuat kejahatan kepada kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Semacam Rafidhah yang mengklaim bahwasanya Abu Bakar merampas kekuasaan daripada Ali, Umar pun demikian, Utsman, ya. Mereka mencela para sahabat-sahabat lain karena mereka semua diam, tidak membantu Ali padahal dia yang berhak, dan ucapan-ucapan semacam ini. Bahkan sampai pada tingkat mereka ya mengkultuskan Ahlul Bait, menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan, ya dan billah. Mempertuhankan Ahlul Baiti Rasulullah SAW. Tak hanya mengkultuskan sampai tingkat sebagai manusia, bahkan mereka menganggap, sebagian mereka yang gulu menganggap Ali adalah merupakan titisan Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagian mereka menganggap Husain adalah titisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kelompok yang terlampau berlebihan mengangkat Ahlul Bait sehingga mempertuhankannya. Ya, sebagaimana pendapat kaum Rafidhah tentang imam mereka yang 12, ya Ahlul Bait Rasulullah, bahwasanya ya tidaklah bergerak apapun di alam raya ini, taklah gugur daun-daun, kecuali gugur daun-daun tersebut dengan izin imam dan dengan kehendak imam dan diketahui imam. Ya, ini adalah sikap yang berlebihan terhadap Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan para imam maksum, mereka tak pernah salah, mereka tak pernah lupa, mereka tak pernah lalai. Subhanallah. Ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang berlebihan terhadap kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Namanya kaum Rafidhah. Ya, mereka mengangkat setinggi-tingginya sahabat sehingga mereka pertuhankan para sahabat. Ya, mereka mengangkat setinggi-tingginya Ahlul Bait, bahkan mempertuhankan sebagian Ahlul Bait, dan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok yang bertentangan dengan kelompok Rafidhah ini atau Rawafid adalah kelompok Nasibah atau Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang membenci ya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Mereka namanya Nawasib. Ya, mereka lah yang membenci Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yang ingin memerangi mereka. Namanya Nawasib. Ya, bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah adalah yang pertengahan. Mereka mengagungkan Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, mengutamakan Ahlul Bait. Ya, tapi mereka tidak pernah mengkultuskan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya, mereka mencintai Ahlul Bait karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak pernah mengkultuskan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ahlul Bait Rasulullah. Ya, dan mereka meyakini Ahlul Bait adalah orang-orang yang Allah SWT pilih, ya, menjadi orang-orang yang memiliki kerabatan nyambung kepada Nabi SAW, dan itulah merupakan kebanggaan dan kemuliaan bagi mereka. Namun mereka meyakini Ahlul Bait tidak maksum, dan mereka mencintai Ahlul Bait sesuai dengan tingkat kecintaan mereka kepada Rasulullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW, mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi SAW, namun dari sepak terjangnya, dari sikapnya, dari dakwahnya menyelisihi dakwah Nabi, menyelisihi akhlak Nabi, menyelisihi apa-apa yang ditinggalkan Nabi SAW, maka dakwaannya sebagai Ahlul Bait Rasulullah tertolak. Kalaupun benar nasabnya sama kepada Nabi SAW, kita tidak mencintainya, kita membencinya. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengikuti jejak Nabi yang mulia SAW yang mereka klaim sebagai nenek moyangnya. Jika ada orang yang mengklaim bahwa mereka adalah Ahlul Bait Rasulullah, ya mereka bergelar Habib, mereka bergelar Syarif, mereka bergelar Sayyid, Sidi dan semacamnya,
Namun apa-apa yang mereka lakukan menyisihi dengan apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama, dalam bab beribadah, maka kita tak layak memuliakan mereka, tak layak mengagungkan mereka, bahkan tak layak mengikuti mereka. Subhanallah. Ya. Karena ajaran kita yaitu sunnah Rasulullah telah mengajarkan kita orang itu dicintai dengan ketakwaannya, bukan dengan sekedar kekerabatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ya, barang siapa yang berlama-lama, berleha-leha, tidak mau beramal, malas beramal, maka tidak akan pernah berguna alias sia-sia nasabnya. Apalah arti nasab jika tak menyelisih Nabi SAW? Lihatlah bagaimana dekatnya Nabi SAW dengan pamannya Abu Talib. Pamannya, subhanallah. Ya, abang daripada ayahnya, namun tak ada guna kekerabatan tersebut. Tetap Abu Talib masuk neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun juga yang mengklaim sebagai ahlu baiti Rasulullah, seharusnya mereka lah yang terdepan memberikan contoh kepada kita agar kita dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya mereka mengklaim sebagai ahlu baiti Rasulullah namun sepak terjang mereka, cara beribadah mereka dan seterusnya ucapan-ucapan mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak menyukai mereka sekalipun mereka mengklaim sebagai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keterangan-keterangan tentang keutamaan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Ya. Nabi juga pesankan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, "Udzakirukum." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpidato di tengah-tengah sahabatnya, setelah Rasulullah memerintahkan mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, kata Nabi, "Ya ahlu baiti, udzakkirkumullah fi ahli baiti." Ku pesankan kepada kalian juga tentang keluargaku. Ku ingatkan kepada kalian, ingatlah kepada Allah dalam memberikan hak para keluargaku. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla fi ula telah menyebutkan dalam Quranul Karim dalam surah Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan daripada kalian kekejian wahai ahlu baiti Rasulullah. Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Subhanallah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah berupaya menjaga, ya, menjaga apa? Keburukan-keburukan yang menimpa ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah ingin mensucikan mereka dari segala macam dosa-dosa mereka. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap seorang mukmin manakala dia salat tak pernah dia lupa mengucapkan kata-kata, ya, doa untuk ahlu baiti Rasulullah SAW. Dalam salawat-salawat yang mereka panjatkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat selalu, tercurah salawat selalu kepada baginda Muhammad dan pada keluarga Muhammad. Subhanallah. Jadi setiap kali seseorang sholat akan senantiasa dia ingat kerabat-kerabat Rasulullah. Tiap kali dia mengucapkan selawat kepada Rasulullah, seketika dia ingat kerabat-kerabat Rasulullah, maka diikutkan dalam salawat tersebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ahlu baiti Rasulullah, ya, para ulama berselisih dalam mendefinisikan siapa itu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baiti Rasulullah. Ada yang mengatakan ahlu baiti Rasulullah adalah anak keturunan daripada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya, Ali, ya.
Ada yang mengatakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang lain anak-anaknya Aqil, ya, anak-anaknya Ja'far itu masuk ke dalam ahlu bait. Sebagian mengatakan ahlu bait adalah seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ahlu bait adalah orang-orang yang tidak boleh menerima sedekah daripada zakatnya kaum muslimin. Ini kata mereka. Ya. Sebagian mengatakan ahlu bait juga selain kerabat-kerabat Rasulullah, maka istri-istri Rasulullah masuk ke dalam ahlu baiti Rasulullah SAW. Maka pendapat yang benar, wallahu ta'ala alam, yang dekat pada kebenaran, bahwasanya seluruh kerabat-kerabat Rasulullah SAW, baik daripada keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, baik keturunan Aqil, baik keturunan Ja'far, semuanya adalah baik keturunan daripada Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib, semua mereka adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seluruh istri-istri Nabi, mereka adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian taulah kita siapa ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang yang terhubung nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Nabi, daripada Ali, ya, daripada keturunan cucunya Hasan, cucunya Husain, ya, kemudian masuk ke dalam ahlu bait adalah seluruh keturunan Ja'far bin Abi Thalib, keturunan daripada, ya, Aqil, ya, keturunan daripada Abbas, karena Abbas adalah Bani Hashim. Ya, semua keturunan Abbas adalah ahlu bait Rasulullah SAW. Mereka ahlu bait dan semua isi-isi Nabi SAW. Dan ada definisi yang lebih general daripada itu. Ahlul bait adalah semua umat Islam yang mengikuti cara beragama Nabi SAW dengan benar, mereka layak disebut sebagai ahlul bait. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, kita meski tak memiliki jalur kekerabatan sampai ke Rasulullah, bila mana kita mengikuti jejak Rasulullah dalam cara beragama beliau, mengikuti perintah-perintah beliau, menjauhi larangan beliau, ya, mengerjakan sunnah beliau, memperjuangkan sunnah beliau, maka kita layak disebut dengan ahlul bait meski tak punya nasab sampai ke Rasulullah. Buktinya mana? Buktinya adalah perkataan Nabi kepada Salman. Nabi mengatakan, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu adalah bagian daripada kami di ahlul bait. Padahal Salman bukanlah orang Arab dari Persia. Padahal Salman bukan dari Quraisy. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi itu layak juga disebut dengan ahlul bait. Tapi yang tak ikut Nabi meski dia mengklaim sebagai ahlul bait, tak layak disebut sebagai ahlul bait karena dia menyelisih kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja kekhususan-kekhususan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali kekhususan mereka. Di antaranya Allah haramkan bagi mereka untuk mendapatkan harta zakat, harta sedekah. Kata Nabi, "Innama hadhihi shadaqatu innama hiya min awsakhin nas." Sesungguhnya sedekah ini adalah merupakan kotoran-kotoran manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Maka semua sedekah ini tak halal untuk Muhammad dan tak halal untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari cucunya Al-Hasan bin Ali mendapatkan kurma dan dia seketika memakannya. Ya, belum lagi sempat dia makan, maka Nabi berteriak, "Kakhin, kakhin, keluarkan. Ama tadri? Ya, tidak akan kau tahu anna ahlu bait, kita adalah merupakan ahlu bait Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan sedekah untuk karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak ahlu bait lainnya, ya, mereka berhak dalam 1/5 harta dari rampasan perang didapatkan oleh, ya, kaum mujahidin, diatur oleh pemimpin kaum muslimin. 1/5 daripada harta rampasan perang dikembalikan pendistribusiannya kepada ahlu bait Rasulullah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in", ketahuilah apa yang akan peroleh daripada harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu, ketahuilah 1/5-nya ya milik Allah dan Rasulnya.
Yang disebutkan dengan milik Rasulnya adalah apa-apa yang didistribusikan kembali kepada Rasulullah ketika beliau hidup, untuk kehidupan Nabi SAW dan untuk kehidupan istri-istri Nabi dan untuk kehidupan kerabat-kerabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kekhususan mereka, tak dapat yang lain. Seperlima ini hanyalah merupakan milik Allah Rasulnya. Milik Rasulnya dikembalikan kepada kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kekhususan mereka, bahwasanya kita diperintahkan untuk mendoakan mereka ketika berselawat kepada Nabi yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiap kali kita berselawat kepada Nabi, kita dianjurkan untuk pula berselawat mendoakan kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak benar jika dikatakan Ahlus Sunnah membenci kerabat Rasulullah. Tak benar. Bahkan mereka setiap kali menyebut Rasulullah SAW berselawat kepada Nabi, mereka tak tinggal kecuali mereka juga berselawat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi istimewakan mereka dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ahlu baiti Rasulullah adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka Allah akan pelihara keamanan, ketentraman, akan umat ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada mereka jalan-jalan keselamatan manakala mereka memperhatikan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berpidato, amma ba'du ala ayyuhan nas. Adapun selanjutnya ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, aku ini adalah seorang manusia, yushiku an ya'tiyani rasul rabbi fa ujiba. Aku merasa telah dekat datang panggilan Tuhanku, maka aku harus memenuhi panggilan tersebut, alias wafat. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, ku tinggalkan kepada dua hal yang begitu berharga. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, fihil huda wan nur, dalamnya ada petunjuk, dalamnya ada hidayah. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah kitab Allah Subhanahu wa taala. Pegang dia, peliharalah dia, pahami dia, amalkan dia. Wa tamassaku bihi, berpegang teguhlah dengannya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fih, maka Nabi senantiasa memberikan motivasi agar umat memperhatikan kitab Allah Jalla wa ala, menjaganya, mengamalkannya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti, jaga pula lah kerabat-kerabat dekatku. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk senantiasa mendoakan kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat ini memuliakan ahlu baiti nabinya, Allah akan muliakan pula umat ini. Subhanallah, akan jaga umat ini. Tatkala mereka tidak memuliakan kerabat nabinya, maka Allah SWT akan jauh daripada mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekejian dari mereka. Kata Allah, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan daripada kalian segala macam bentuk kotoran wahai ahlul bait, dan agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan takdir syar'i dini berkehendak untuk menghilangkan berbagai macam kekejian daripada kerabat-kerabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya
Kata beliau, masail khassa. Kata beliau, li alihi sallallahu alaihi wasallam, ya, la aluhu sallallahu alaihi wasallam al ummati haqqun, li alihi sallallahu al ummati haqqun, bagi kerabat-kerabat Nabi ada hak yang wajib dipenuhi umat ini. La yusyrikun fihi ghairuhum, tak ada yang lain menyamai hal ini, khusus untuk keluarga Nabi saja. Ya, minal qabail, daripada kabilah-kabilah yang ada. Wa yastahiquna min ziyadatil muhabbati ma la yastahiqu ghairuhum minal qabail, maka mereka sangat layak untuk dicintai, diagungkan, dimuliakan, yang tak dapat diberikan hal ini semacam ini kepada suku-suku selain daripada mereka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak juga keutamaan-keutamaan mereka. Ya, banyak keterangan-keterangan tentang keutamaan mereka dalam hadis-hadis Nabi. Ya, contohnya secara individu Rasulullah mengatakan Hasan Hussein kedua-duanya adalah merupakan pemimpin bagi ahli surga. Ya, Fatimah adalah merupakan pemimpin bagi seluruh wanita di surga. Banyak keutamaannya. Demikian juga keutamaan istri Rasulullah SAW, keutamaan Aisyah, Khadijah dan lain-lainnya. Ya, Rasulullah juga menyebutkan tentang pamannya Hamzah yang merupakan penghulu bagi para syuhada di surga. Ini adalah merupakan hal-hal yang menunjukkan kelebihan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, mencintai mereka lebih daripada kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri. Subhanallah. Sampai-sampai Umar berkata, demi Allah, sungguh keislaman, ya, kata Umar bin Khattab kepada Abbas, sungguh keislaman engkau, hai Abbas, lebih kucintai daripada keislaman Khattab, ya, aku sendiri. Karena aku tahu keislamanmu dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi begitulah mereka. Bahkan Umar bin Khattab ingin sekali menjalin hubungan antar dirinya dengan kerabat Rasulullah. Maka dia berkata kepada Ali, wahai Ali, nikahkanlah putrimu kepadaku. Ya, karena aku ingin menyambung kekerabatanku dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa Umar mencintai ahlu bait Rasulullah SAW. Demikian pula sebaliknya. Sebagian orang menganggap ahlu bait itu dizalimi oleh para sahabat. Mereka benci kepada sahabat, itu tidak benar. Yang benar bahwasanya ahlu bait Rasulullah juga mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mencintai Abu Bakar, mereka mencintai Umar, mereka mencintai Utsman. Kalau kita perhatikan, ya, kebanyakan daripada nama-nama anak-anak ahlu baiti Rasulullah SAW, anaknya Hasan, anaknya Husain, ya, rata-rata mereka mencatut nama Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, menunjukkan cintanya mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi tidak ada sama sekali gap antara sahabat dan para ahlu baiti Rasulullah. Bahkan mereka saling mencintai satu sama lain, saling menghormati, saling memuliakan satu sama lain. Subhanallah. Ya. Maka inilah yang benar dan inilah keadilan dalam Islam, di mana kita mencintai kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita tidak mengagungkan mereka sampai pada tingkat mengkultuskan mereka. Tidak perlu menganggap mereka maksum, tidak perlu menganggap mereka tak pernah salah, tak pernah keliru. Ya, kita menganggap mereka adalah orang-orang yang Allah SWT lebihkan kecintaan kepada mereka dengan sebab kekerabatan mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sisi pembahasan materi yang dapat kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pada pidato Abu Bakar Siddiq, ya, dan perkataan Abu Bakar Siddiq, pesan-pesan dia yang lain kepada umat Islam. Wallahu tabaraka ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa melalui SMS, juga bisa melalui pesan WhatsApp, dan tentunya juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung.
Baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Firman di Kabupaten Sinjai. Dengan Pak Firman di Kabupaten Sinjai. Iya. Di provinsi apa ini, Pak? Iya, Pak. Sulawesi Selatan ya? Pertanyaannya begini, Pak. Baik, silahkan Pak, pertanyaannya langsung. Kalau saya pernah mendengar satu ceramah yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan yang asiji, insya Allah nanti akan berat benderanya dia ketika dibangkitkan. Suaranya terputus. Apa di Ustadz juga terputus atau bisa Iya. ditangkap, Ustadz? Bisa, Ustadz. Bagus, Putus Pak. ya. Ulangi lagi. Ulangi, boleh diulang Pak Firman? Misalnya, ketika kita memiliki perbuatan yang mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, apakah insya Allah nanti kita akan dibangkitkan di bawah benderanya Abu Bakar As-Siddiq? Baik, Oke. sudah ditangkap sama Ustadz, silahkan ditunggu nanti langsung Allah. dijawab oleh Ustadz. Baik, Ya, makasih Pak Bismillah, Firman. Silakan Ustadz. walhamdulillah. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Untuk Bapak yang bertanya dari Sinjai, Bapak Firman hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, tentang sikap kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin jika kita mengikuti Abu Bakar Siddiq? Apakah kita nanti akan dikumpulkan bersama Abu Bakar Siddiq di hari kiamat? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah makhluk yang paling utama setelah para rasul. Ya, andai kata kita ingin timbang-timbang, maka yang paling utama di permukaan bumi ini adalah para nabi dan rasul. Yang paling utama adalah para rasul. Dari para rasul itu yang paling utama adalah ulul azmi. Dari ulul azmi yang paling utama adalah Ibrahim dan Rasulullah. Dari keduanya Rasulullah SAW. Setelah para nabi, yang paling utama adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Dari semua rasul, kedudukan umat ini ya yang paling utama setelah para rasul dan nabi adalah sahabat-sahabat Muhammad. Dan yang paling utama di antara sahabat-sahabat Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ke posisi Abu Bakar Siddiq, kedudukannya datang keutamaannya setelah para nabi-nabi dan rasul. Subhanallah. Ya, oleh karena itu, ya, siapa yang dalam hatinya ada iman pasti mencintai Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi mencintainya. Siapa dalam hatinya ada kemunafikan pasti membenci Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Nabi kita sendiri mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalaulah aku boleh mengambil seseorang menjadi kekasihku, akan kujadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Walakin sahibukum Khalilur Rahman, namun aku adalah orang yang Allah pilih sebagai kekasihnya. Ya. Tapi dengan kecintaan kita kepada Abu Bakar, bahkan kepada Umar, kepada Uthman, kepada semua sahabat, insya Allah Ta'ala kita akan digiring bersama mereka. Ya, apabila kita beramal mengikuti petunjuk mereka, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, suatu ketika Nabi sedang berpidato, sedang berkhutbah, datanglah seorang Arabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana dengan seseorang, ya, yang mencinta satu kaum namun tak mampu beramal sebagaimana amalan mereka? Ya, maka kata Nabi SAW, ar-rajulu atau al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Ya, kata Anas bin Malik, aku tak pernah mendengar ada hadis yang paling membahagiakanku daripada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang ya orang-orang yang tak mampu beramal sebagaimana amalan Nabi SAW, sementara mereka mencintai Nabi. Nabi menjanjikan akan digiring bersama Nabi SAW. Kata Anas, saksikanlah aku mencintai Rasulullah, walaupun aku yakin tak akan mungkin dapat menyamai, mengungguli, bahkan mengikuti Rasul secara sempurna dalam beramal ibadah.
Aku pun mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Uthman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan kecintaanku kepada mereka akan membangkitkan aku bersama mereka. Subhanallah. Jadi kecintaan kita kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, insya Allah akan menjadi sebab kita akan digabungkan bersama mereka. Adapun dalam mengikuti sunnahnya para sahabat, subhanallah, tentunya kita ikuti dalam perkara-perkara yang telah tegak atasnya ijma, kesepakatan. Apabila antara sahabat terdapat perbedaan antara A dan B misalnya, ketika itu ya maka kita berusaha untuk memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran, mana yang lebih dekat kepada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada sahabat bukanlah bermakna kita meyakini mereka maksum. Ya, tidak, mereka tidak maksum. Tapi segala macam kekeliruan mereka, segala macam kenaifan mereka, semuanya itu begitu kecilnya bagaikan setetes kotoran yang jatuh ke samudra kebaikan mereka. Subhanallah. Sehingga seolah-olah tak lagi tampak kotoran tersebut karena luasnya kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan silahkan kita masih membuka pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan ke kita. Silahkan bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau juga bisa melalui SMS, juga bisa melalui pesan WhatsApp, dan bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan ini ada pertanyaan dari studio Ustaz. Tadi disebutkan bahwasannya kerabat Nabi Muhammad SAW itu luas, termasuk dari istri-istri Nabi beliau yang lain juga itu bagian dari kerabat. Tapi ada satu kelompok yang seperti memframing bahwasannya yang dimaksud Ahlul Bait itu hanya dari jalur Ali dan Fatimah. Ini seperti apa Ustaz? Silakan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika turun firman Allah, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait, sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian keburukan wahai ahlul bait. Ini ayat berkaitan dengan istri Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ahlul bait tidak terbatas hanya daripada keturunan Fatimah dan Ali. Subhanallah, lebih daripada itu, ahlul bait adalah semua kerabat Nabi SAW. Ya, semua kerabat Nabi SAW. Kalau kita lihat bagaimana Rafidhah, mereka mengagung-agungkan Ali, kemudian mengagung-agungkan Hasan, Husain, dan anak Husain. Mana anak Hasan? Subhanallah. Kemana mereka letakkan anak Hasan? Subhanallah. Ya, mereka merayakan wafatnya Husain, ya, dalam bentuk kesedihan pada hari Karbala. Ada lebih utama daripada Husain, yaitu Ali. Mengapa tak mereka rayakan hari wafatnya Ali ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam? Subhanallah. Ya. Oleh karena itu kita tidak mengetahui cara beragama mereka. Ya. Kenapa mereka batasi Ahlul Bait hanya kepada anak keturunan Husain bin Ali? Subhanallah. Ya, bahkan mereka tak pernah menyebutkan sedikit pun keutamaan ibunda kita Khadijah. Padahal Khadijah yang merupakan, subhanallah, istri Nabi yang melahirkan Fatimah. Mana keutamaan Khadijah? Tak pernah mereka sebutkan. Ya. Dan mereka lebih mengutamakan Husain daripada Hasan. Padahal sepakat Ahlussunnah, Hasan lebih utama daripada Husain. Ya, secara ijma' para sahabat, Hasan itu lebih utama daripada Husain. Mengapa Husain? Jawabannya karena ada syahwat mereka yang terpendam. Ya, agama Syiah adalah agama yang bercampur padanya ya berbagai macam bentuk ajaran-ajaran Majusi. Husain itu memiliki istri, anak daripada Yazid Dajrid, anak Raja Persia. Itulah masalahnya. Itulah sebabnya. Subhanallah. Ya, Majusi. Oleh karena itu, tak dapat kita benarkan kalau mereka mengklaim hanya sekedar keturunan Husain belaka. Ali, ya, Hasan, Husain, Fatimah, dan keturunan Husain. Tak benar. Mana Abbas? Mana Abdullah bin Abbas? Semua mereka Ahlul Bait Rasulullah. Semua para khalifah-khalifah dinasti Bani Abbas, keturunan Abbas semuanya Ahlul Bait Rasulullah. Subhanallah. Semua khalifah-khalifah dari keturunan dinasti Bani Umayyah, ya, semua mereka adalah merupakan keturunan Quraisy.
Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pendapat yang hanya menggiring untuk orang tertentu saja, untuk Hasan, Husain, Fatimah dengan hadithul kisah ketika Nabi SAW menyelimuti mereka, kata Rasulullah SAW, inilah keluargaku, inilah ahlu baitku. Subhanallah. Dengan menafikan yang tidak benar. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz terkait dengan dengan ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini sering dimainkan atau istilah kita playing victimnya Ustaz, selalu merasa dikorbankan ahlul bait, yang mungkin yang isu-isu yang dibuat adalah para sahabat Nabi selalu seperti punya gap, tadi bahasa Ustaz, seperti punya gap antara sahabat Nabi dengan keluarga Nabi, dan ini yang dijadikan isu untuk mendakwahkan dakwahnya kelompok tersebut gitu Ustaz. Dan sebenarnya yang menjadi pertanyaan, cara benar kita untuk mencintai dan menghormati keluarga Nabi ini seperti apa Ustaz? Iya. Bahwasanya antara sahabat-sahabat Nabi dan ahlu bait ada hubungan yang begitu kuatnya. Ya, para sahabat mencintai ahlu bait memuliakan para sahabat. Apalagi Abu Bakar, apalagi Umar, subhanallah. Lihatlah kalau anda kata kita meneliti yang terbunuh pada peristiwa Karbala, dari anak Husain, anak Muslim bin Aqil, ya anaknya Hasan, anak-anak mereka itu rata-rata ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, subhanallah, menunjukkan cinta mereka kepada para sahabat. Tak akan mungkin mereka berikan nama anak mereka nama Bakar Umar kecuali karena cintanya mereka kepada sahabat Nabi SAW. Ya, dan tadi telah saya sebutkan bagaimana athar Umar mencintai kerabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Bagaimana cara kita mencintai ahlu bait Rasulullah? Mencintai mereka karena itu diperintahkan Nabi SAW, memuliakan mereka, ya, mengutamakan mereka daripada kerabat kita sendiri. Itulah yang diperintahkan dalam memuliakan mereka, tapi dengan tidak mengkultuskan mereka, ya, dengan tidak melecehkan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih menjadi kerabat Nabi-Nya, memiliki kemuliaan. Namun kemuliaan tersebut tidak sampai pada kita boleh untuk mengagungkan mereka lebih daripada porsi Allah izinkan. Sebagaimana kaum Rafidhah yang mengkultuskan para imam-imam mereka daripada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi telah kita jelaskan bahwasanya apabila mereka bersalah, mereka khilaf, tidak kita ikuti mereka. Apabila ada yang mengklaim mereka ahlu bait Rasulullah tapi mereka bermaksiat, mereka tidak menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak ada kecintaan kita kepada mereka. Subhanallah. Lihatlah bagaimana yang kita ketahui Abu Lahab adalah merupakan paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi, Abu Talib, paman Nabi, tapi kita tidak mencintai mereka. Mengapa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi yang mulia SAW. Inti kecintaan itu ada pada ittiba. Manakala mereka mengikuti Nabi, kita cintai mereka dengan dua sebab. Pertama, kita cintai mereka dengan ahlu bait. Yang kedua, karena mereka mengikuti Nabi SAW. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan baik para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kita persilahkan bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa melalui SMS, ataupun bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik, kita bacakan kembali Ustaz yang ada di studio. Pertanyaannya terkait nasab Ustaz, atau garis keturunan. Kalau kita tarik ke zaman kita gitu kan Ustaz sekarang, apakah kita dibolehkan juga Ustaz berbangga dengan garis keturunan kita Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Kita dilarang berbangga-bangga dengan suku, dengan nasab, karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang menyelisih ajaran agama. Ya, kata Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Nabi, kullukum min Adam, semua kan itu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa.
Tak ada keutamaan orang Arab dengan orang-orang bukan Arab kecuali dengan takwa. Maka standarnya adalah takwa. Ya, apabila Allah berikan kepada seseorang kemuliaan berupa misalnya dia daripada bangsa Arab, tentu kita katakan bangsa Arab itu lebih utama dari sisi jenisnya dibandingkan bangsa Ajam. Di antara bangsa Arab ada lebih utama Quraisy, Quraisy lebih utama dibandingkan bangsa Arab lainnya. Di antara Quraisy ada Bani Hashim lebih utama daripada semua suku-suku yang dibawa Quraisy. Di antara Bani Hashim ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Ya, namun ini semua akan tak bermakna manakala nasab ini tak didukung dengan amalan, tak didukung dengan ittiba, sia-sia semuanya, tak guna. Ya, apabila seseorang mendakwakan dirinya sebagai keturunan Nabi SAW, ahlu baiti Rasulullah, tapi sepak terjangnya, amal ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, perkataannya, perbuatannya menyelisihi Nabi SAW. Tak guna, karena Rasulullah mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu atau nasabu, yang berleha-leha tak beramal tak akan dapat dikejar ketertinggalannya dengan mengandalkan nasabnya. Bahkan bila engkau menganggap nasabmu lebih utama daripada nasab orang lain dengan merendahkan orang lain, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Pernah salah seorang sahabat Nabi bertengkar dengan sahabat lainnya yang dia berkulit hitam. Maka sahabat ini pun mencela, dia mengatakan, wahai anak perempuan berkulit hitam, ya bena al-amatis sauda. Maka sahabat tersebut yang dihina merasa marah karena dihina dengan warna kulitnya. Dia mengelapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil sahabat yang menghina tadi. Kata Nabi, wahai si fulan, innaka rajul fika jahiliyah. Dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyah? Bangga dengan nasab. Itu sifat jahiliyah. Dengan merendahkan yang lainnya, bangga dengan suku, merendahkan yang lainnya, itu jahiliyah. Setiap orang cinta kepada sukunya, setiap orang merasa mulia dengan sukunya, tapi ketika dia merendahkan suku lain, bangsa lain, disitulah dia telah terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman kaum jahiliyah yang kita dilarang yakni mengikuti mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV mungkin masih ada waktu dan kita beri kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kembali bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau juga bisa melalui SMS, juga bisa melalui pesan WhatsApp, dan tentunya bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung atau sudah ada yang mengirimkan pesan. Pertanyaan melalui WhatsApp, baik kita bacakan. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Rosyad TV, Ustaz. Pak Ustadz, saya dari Bagan Batu, Riau. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana supaya anak kita ketika lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa amalan yang kita lakukan sewaktu hamil, Ustadz? Doa apa kelak lahir agar anak kita baik parasnya dan baik sifatnya? Syukron jazakallah khairan, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Satu hal yang harus kita pahami bahwasanya ya, kesolehan anak atau tidak solehnya anak itu terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbesar. Jika Allah inginkan dia menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, ya Allah akan beri taufik dia untuk menjadi anak yang saleh, melakukan kesolehan, berbakti kepada orang tuanya. Sangat besar, bahkan mutlak kesolehan anak itu bergantung kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berikan taufik, tak akan mungkin menjadi anak saleh. Lihatlah bagaimana anaknya Nabi Nuh. Apa kurang bapaknya? Bapaknya Nabi, tapi anaknya tidak saleh, bahkan kafir. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita kesolehan itu pertama begitu kuat hubungannya dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun engkau ingin menjadikan anakmu anak saleh, jika Allah tak berkehendak, tak akan mungkin menjadi anak saleh. Ya. Jadi kau harus paham bahwasanya taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada rahmat Allah, karunia-Nya, kasih sayangnya.
Yang kedua, tentunya setelah kita yakini semua kembali kepada Allah, sebagai orang tua hendaklah berusaha maksimal untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Ya, kata Nabi SAW, setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya, terlahir di atas kesucian, maka kedua orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ini menunjukkan peran orang tua yang begitu besar untuk mempengaruhi anak, menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maka hendaklah orang tua berusaha maksimal membimbing anak agar ya mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW ajarkan, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Maka hendaklah orang tua memerintahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Ya, hendaklah orang tua sebelum memerintahkan mereka kepada kebaikan menjadi contoh dalam kebaikan. Bila kita ingin anak-anak kita saleh, maka salehkan diri kita. Itu yang pertama, karena anak-anak biasanya akan mengikuti kesalehan orang tua. Ya, jadi berusahalah maksimal mensolehkan diri Anda. Ya, ketika Anda berharap akan memiliki anak saleh. Ya, faqidu syai'i la yu'tih, orang yang tak memiliki tak akan pernah memberi. Jika orang tuanya tak saleh, bagaimana berharap anaknya menjadi saleh? Ya. Jadi yang kedua ikhtiar, yang ketiga adalah ya doa. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya segala macam kebaikan. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keturunan yang saleh-saleh. Di antara doa yang Allah ajarkan dalam Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah untuk kami daripada istri kami dan keturunan-keturunan kami anak-anak yang saleh. Ya. Yang membuat hati kami senang, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi intinya doa. Yang pertama meyakini semuanya tangan Allah, yang kedua berusaha berikhtiar untuk memberikan kepada anak pendidikan yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, pengajaran yang baik. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi saya sebutkan doa dari Quranul Karim. Ya, silahkan diamalkan. Juga dalam Al-Quran Allah mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak saleh. Itu doa daripada Quranul Karim. Ya, kita akan amalkan doa-doa daripada Quranul Karim. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kami dari sisimu keturunan yang baik-baik, sungguhnya engkau mendengar doa-doa. Ini semua doa-doa bisa diamalkan, tapi doa-doa ini juga harus diiringi dengan upaya ikhtiar. Ya, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sampai di sini yang bisa kita sajikan. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal akhi. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum ditutup ada sudah cukup Ustaz. Baik Ustaz. Baik, para pemirsa Rosyad TV yang sudah bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas interaktifnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.